Yang bahasa Arab itu menang tuh. Menang. Kalau kalian penasaran nih sama videonya, nah ntar tonton aja nih. Ini ada ntar di sini, oke? Saatnya ditonton guys. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil qasasi la'ibaratan liulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah dipertemukan lagi nih bareng saya Malik dan ini ponakan saya nih. Iya ilah. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Di mana rumahnya? Namanya Muhammad Rehan. Namanya Muhammad Rehan. Nah ini ponakan nih. Ini ponakan gue sendiri aja. Nah ini langsung aja nih Kak Karo, ini memang mau tanya-tanya nih ya seputar Kak Karo itu selama di pondok pesantren itu kayak gimana? Oh iya. Nah sebelumnya nih memang mau tanya kayak Kak Karo itu kan emang sebelumnya itu kan sebelum masuk pondok pesantren kayak gimana? Sebelumnya kan Kak Karo udah bener tuh ya kan? Nah itu prosesnya itu gimana tuh Kak Karo ya? Sebelum masuk pondok pesantren, apa emang didikan orang tua udah agak benar apa gimana? Kalau apa ya, sebelum masuk pesantren sih udah Islamik lah, asik Islamik. Kayak sekolah juga di SDI tuh yang berbau-bau Islam, agama gitu. Terus juga TPA. Itu masuk ke pesantren itu bukan suruhan orang tua jadinya. Oh jadi kepengenan diri sendiri gitu. Emang tadinya mah kagak punya tujuan mau masuk mana. Cuma emang gara-gara punya temennya tuh teman main bola lah, jadi sore gitu di tempat SD. Cuma beda TPA gitu, dia TPA-nya di dekat SD itu. Ajakan teman awalnya mah kayak masuk mana lu gitu kata dia. Terus aku timbalin aja, belum punya tujuan sih, jujur-jujuran gitu. Ya udah bareng gua aja katanya di Darussunnah. Darussunnah mana? Tempat yang kita lomba waktu itu. Emang pernah lomba. Oh pernah lomba di jadi beda TPA tapi waktu itu sempat bareng lombanya gitu. Kenal juga. Misal inget. Emang udah ada SMP-nya gitu. Baru katanya. Oh ya udah ntar gue bakal masuk itu. Janji gitu istilah kayak janji lah. Udah ada janji gitu udah ada janji sama dia, ya udahlah tuh. Emang masuk aja ke situ lah pede. Lagi juga nggak terlalu jauh dari rumah gitu. Kita kalau ada apa-apa bisa gampang. Ini lima langkah kan? Iya. 5 langkah. 5 langkah dari rumah. Bedanya kalau yang lagu Ono ke pacar, lagu ini tuh ke pendidikan. Iya, yang lebih baik lagi. Udah lanjut ya Karo, terus gimana lagi tuh sampai bisa masuk pondok pesantren? Ya itu cuma ada janji sama dia, akhirnya bilang kayaknya masuk Darussunnah mah gitu kan, manggilnya orang tua mama gitu. Masuk Darussunnah mah, Darussunnah yang mana di belakang itu, soalnya ada janji juga sama teman namanya Riza gitu. Emang suka ngajak itikaf juga, dia ngajak itikaf di masjid. Emang pokoknya ya emang udah bener lah gitu ya. Kagak yang benar-benar lama gitu. Pernah lagi itikaf tuh bawa barang-barang kan, bangun orang sahur ya. Itu dikira kayak orang mau tawuran itu. Terus gimana tuh? Dikejar-kejar. Jadi iya kan kita di pinggir jalan gitu ya modelannya. Kita di pinggir jalan. Terus waktu itu emang lagi capek tuh, lagi pada seret. Kayak ya udahlah diem kan akhirnya sambil nengok-nengok jalan gitu. Itu yang namanya orang lewat naik motor tuh kayak, wah mau mana lu, mau tawuran ya gitu. Akhirnya ya kan kita yang namanya diteriakin gitu ya, panik kan. Kita lari, udah tuh main acara kejar-kejaran gitu. Ada yang almarhum tuh. Almarhum Ngumpet. Ya, masjid ikutan sholat. Iya gitu. Terus pada lari ke rumah kosong gitu macam. Padahal memang niatnya mau bangun. Iya, niatnya mau bangun sahur, cuma disangka orang itu bawa botol kaca, bawa apa. Ya kan biasanya suka diadu tuh ya, kayak botol kaca sama sendok, ting. Ya cuma disangkanya orang ya, mungkin kan orang tuh otaknya pikirannya itu kan beda-beda macam-macam. Iya. Terus dari situ lanjut gimana lagi tuh Kak Roy? Ya itu karena ada janji bilang sama orang tua. Akhirnya barulah masuk Darussunnah. Nah itu kan Darussunnah itu kan apa ya? Kalau yang memang itu kan pondok
wah mantep lah itu. Maksudnya kalau Kak Karo itu ngomong ngeliat belajarnya tuh di sana tuh sistem belajar tuh kan mantep banget tuh ya kan. Iya, wah itu iya keren banget. Nah itu rekomendasi awal mulanya itu kan dari situ tuh, berarti dari teman itu. Sebelum itu ada niatan mau mondok di tempat lain ya selain di sini? Nggak ada sih, awalnya emang nggak ada tujuan aja buat lanjut dari abis kelar SD mau kemana itu masih belum ada. Oh masih belum ada, pokoknya tahunya ya cuma mondok itu doang lah. Iya. Tapi bagus alhamdulillahnya nggak salah pilihan lah ya. Memang juga kan tahu keren banget lah itu kan pondoknya masih. Nah itu kalau Kak Karo itu pertemanan di sana itu pertemanannya itu kayak gimana tuh pergaulannya awal mula berbaur, terus kehidupan di sana sama di kehidupan nyata asik di kehidupan nyata kan kalau di luar gini kan kehidupan nyata nih nah sama di sana itu cara berbaur itu berbeda atau sama aja sama yang di sini soalnya kan di sana itu kan kita ketemu setiap hari tuh otomatis kita perkenalannya harus ya benar-benar dari awal kan harusnya. Nah itu gimana tuh awal mula perkenalannya kehidupannya? Nggak terlalu, kalau menurut aku sih nggak terlalu sulit untuk adaptasi ya soalnya karena emang masih dekat lingkungan rumah juga. Jadi kayak hafal tempat terus jadi mereka justru kayak sering nanya juga kalau mau jahit di mana, kalau mau ini di mana, jadi lebih interaktif gitu. Jadi banyak hal yang ditanyain ke aku juga. Jadi lebih banyak interaksi sama hal-hal gaib gitu lah ya. Bukan. Interaksi bareng-bareng teman-teman. Iya. Siapa tahu kan aing teh macan gitu. Iya, kirain gitu. Kirain banyak interaksi sama. Tapi ya namanya dunia pondok gitu. Kalau orang luar bisa SMP, SM yang umum lah, sekolah umum itu kan jarang ketemu ya. Justru menurut aku pribadi, kalau anak pondok itu lebih gampang akrabnya. Kebersamaannya lebih dapet lah gitu. Lebih dapat soalnya dia emang tiap hari itu yang namanya bangun tidur dia lagi, pengen tidur dia lagi, mau mandi dia lagi, selesai cebok keluar kamar mandi dia lagi. Kadang di kamar mandi suka dikerjain ya. Iya. Kan dulu tuh yang sebelum ada yang viral-viral yang orang disampoin yang dari atas. Oh iya, yang biasa di pantai. Iya, yang mandi yang begitu-gitu terus dia udah bilas tahu ada lagi. Nah itu dulu di pondok itu sering tuh yang begitu dikerjain tuh dari atas disiramin terus sampun kok ada lagi. Tapi kalau ini mah kadang kalau bocah pondok kadang mah usilnya bukan pakai sampo mah. Pakai apa tuh? Pakai sunlight. Oh pakai sunlight. Itu namanya pala di sunlight ini. Iya, kalau digini nih bunyi cit gitu. Iya. Itu lebih kreatif lagi tuh. Keren. Kadang tuh suka disiram tuh kalau ngomong tuh disiram biasa Mamang lah ya, Mamang mungkin nggak pernah pesantren ya. pernah cuman dikit doang terus keluar nggak bener lah hidup. Itu yang dulu pengalaman disiram tuh biasa tuh Kak Karo itu dari samping nih ya kan kita nih belum buka baju harusnya itu baju bisa kita pakai lagi kan sayang banget kan kalau di pondok kan nyuci masih berharga banget kan nyuci baju ya kan itu nih dari samping nih tiba-tiba disiram harusnya baju masih bisa dipakai lagi jadi basah, iya jadi kesel tapi ya mau gimana emang hidupnya udah di situ doang. Iya, ya kira kita balas aja lah. Iya. Biar sama-sama basah. Minimal kalau nyuci nggak sendiri. Sendiri ya kan. Udah gitu ada tuh orang yang suka. Nah kalau di Pondok Kak Karo itu ada nggak tuh yang orang-orang suka nyolong-nyolongin kayak tuban, tahu tuban nggak? Tuban, sempak. Iya sempak. Ada nggak tuh yang orang-orang suka nyolong-nyolongin itu tuh? Dia ada ya. Soalnya kalau pondok aku sih dia hitungannya kita cuma disuruh untuk fokus belajar. Jadi soal nyuci gitu-gitu emang ada sih kayak yang celana dalam ya harus nyuci sendiri. Yang pakaian dalam yang sekiranya privacy gitu harus nyuci sendiri. Cuma alhamdulillahnya di sana modelnya ada laundry walaupun dibatasin tapi ya anak-anak yang kayak nggak serak sama laundry gitu kan bisa keluar ya. Iya. Oh itu banyak yang keluar, ujung-ujungnya banyak yang hilang juga. Jadi bajunya hilang di luar. Oh hilang di luar gitu, bukan hilang di dalam sama teman gitu. Tapi juga kayaknya ada deh sempat kejadian yang kayak emang tukangnya yang error gitu. Jadi emang kesalahan dari tukangnya itu. Berarti kalau di Pondok Kak Karo itu aman lah ya, nggak ada apa sih namanya? Untungnya dikunci mang. Jadi tempat ini dikunci. Pas awal-awal sih yang sering hilang seragam. Wah iya itu sering banget. Biasanya tuh kalau ini ya
seragam itu kan dijemur gitu ya. Biasanya anak-anak yang emang lagi nggak ada seragam, nggak punya seragam, itu datang ke jemuran buat ngambil seragam itu. Jadi kan emang kalau pondok gitu ya modelnya. Iya. Kan guru juga ada cerita nih dari guru itu apa kan emang baju seragam digantungin semua. Itu di kamar gantunginnya. Jadi emang kagak boleh telat pisan yang namanya mandi. Telat mandi kagak dapat seragam. Hilang, ibaratnya begitu. Iya. Berarti itu guru yang nyolong seragamnya bocah tuh. Kembali gurunya emang awal-awal dia kan punya seragam. Yang akhirnya paling bersih seragam guru deh ini pokoknya. Akhirnya dicolong tuh seragam guru sama santri dicolong. Itu otaknya kemana itu pikir. Tapi itu lucu itu jalur lucunya itu di pondok pesantren itu. Tapi kan emang banyak gitu ya. Iya, banyak lika-likunya ya kan, di kehidupan pondok pesantren banyak lika-likunya. Tapi sebagus-bagusnya pendidikan ya, kalau yang kalian harus tahu nih ya, sebagus-bagusnya pendidikan itu adanya di pondok pesantren, guys. Sumpah, itu adanya di pondok pesantren. Mendingan yang belum telat-telat nih, mendingan masuk ke pondok pesantren aja dah daripada nantinya telat ya kan. Ya ini mah saran aja, mendingan masuk pondok pesantren daripada. Tapi emang menurutku juga satu pemikiran sih. Iya. Soalnya kenapa guys dibilang kalau pondok pesantren itu bagus gitu. Nggak mesti pondok sih, yang penting asrama gitu. Yang modelnya tuh dia ada peraturan-peraturannya, yang modelnya dia ngatur kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah, kenapa? Karena emang ada ungkapan juga kayak bisa karena terbiasa. Nah itu kalau menurut aku pribadi nih, yang namanya pondok dengan segala peraturannya itu ya ngebangkit habit, ngebangkit kebiasaan itu. Iya, jadi benar. Kebiasaan misalnya yang pondok modern ya, kebiasaan berbahasa, jadi lebih mudah lah gitu buat belajar bahasanya. Terus jadi peraturan-peraturan sholat, jadi lebih keinget, ini dulu kita sholat harus begini-gini nih gitu. Jadi keinget aja gitu, lebih kebentuk. Nah benar, jati diri itu lebih, ya mungkin mental lah. Mental juga. Dia lebih ke mental lah. Dia kan pondok pesantren itu dia ngedidik mental banget. Yang gimana ya, sebenarnya tuh orang yang pondok pesantren itu jangan takut akan hukuman. Karena hukuman itu adalah suatu pembelajaran buat diri kita nih, supaya diri kita itu bisa lebih baik lagi. Gitu. Kalau kalian tuh harus tahu itu. Nah kalau menurut Kak Karo itu, kalau misalnya kayak hukuman itu kan orang banyak tuh yang nggak bisa terima, sampai keluar, sampai orang tuanya manggil nih nggak terima anaknya diginiin sama orang lain gitu. Maksudnya bukan sama orang lain sih, sama guru ya, misalnya sama pengurus lah ya, apa di sabet gitu kan, apa digampar, apa dicubit gitu kan, orang tua tuh ada yang nggak terima kayak gitu. Nah kalau pendapat Kak Karo ya, melihat hal itu tuh gimana? Sebenarnya hal wajar apa emang gak wajar gitu kita dididik kayak gitu, disabet apa gimana? Kalau menurut aku ya, setiap sesuatu kan ada tingkatannya ya. Ada tingkatannya, ada levelnya lah. Hukuman itu menurutku harus sebanding sama yang dilakuin, sama misalnya sama pelanggaran yang dilakuin. Kalau emang pelanggarannya parah, terus dihukumnya parah, itu yang menurut aku nggak sejahat itu pondok. Kalau yang orang pikirin pondok tuh kasar, itu jahat. Suruh push up misalkan, posisi push up lama banget, terus push up 100, push up 200. Sebetulnya yang nggak sejahat itu, karena emang itu yang pantas. Iya. Misal kayak maling, itu kan udah gimana ya, merugikan orang lain. Iya benar. Ibaratnya kalau di Arab aja, kalau kalian tahu tuh, di Arab itu kalau kita nyolong itu dipotong pisan, malah bukannya dihukum. Sunat. Iya, bukannya dihukum. Ibaratnya kan kalau kita paling digampar apa gimana gitu, kalau misalkan ketemu pengawas guru lah ibaratnya kan, atau pengurus gitu. Kalau di Arab udah dipotong pisan, itu mah kita masih mending lah, dikasih hukuman di hukum-hukum iya, hukum-hukum kecil kalau di kita tuh. Itu lebih bagus malah. Kalau di TNI, pendidikan ikut TNI apa Polri, polisi, wah itu kasar. Kalau kalian yang mau tahu itu didikannya keras. Nah di pondok pesantren itu diajarin itu. Tapi justru dengan keras itu lebih kebentuk ya. Nah, tapi asal kalian tahu guys, sebetulnya besi yang kopong gitu.
itu dia gak bakal bisa jadi pedang yang tajam, gak bakal jadi barang yang benar-benar tajam gitu kayak pedang, pisau dan lain-lain. Baja itu gak bakal bisa jadi pedang selama dia gak ditempa, gak dibakar, gak melalui proses itu ya besi bakal jadi biasa aja. Tapi karena ada proses itu di tempatnya, dibakarnya, nah itu besi itu jadi luar biasa. Yang tadinya biasa jadi luar biasa. Nah itu namanya, namanya itu proses. Yang mungkin buat orang tua di sana, misalkan takut anaknya di pondok pesantren dengan hukuman ini ya, menurut saya pribadi jangan takut, benar, jangan takut. Soalnya di pondok pesantren itu sebagus-bagusnya pendidikan ya di pondok pesantren. Sumpah, jujur, sebagus-bagusnya pendidikan itu di pondok pesantren. Jadi jangan tanya. Jadi misalnya ada anak yang adil ya. Nih saya dihukum gini. Jangan tanya hukumannya apa, tapi tanya yang dilakuin anak itu salahnya di mana. Nah, setuju. Kalau emang parah ya udah biarin aja, emang itu pantas berarti buat dia. Nah, benar. Nah, Kak Roy memang mau tanya lagi nih. Kalau pelajaran di pondok Kak Roy ini ya, yang lebih dominan itu pelajaran apa Kak Roy? Ngomongin dominan, aslinya pondok aku sih campur-campur gitu Bang. Jadi Al-Quran ada, hafalan Quran ada, hadis juga ada, terus fikih ada, kitab-kitab ada, tapi modern juga ada, bahasa ada, ngomong bahasa juga. Tapi lebih ke matanginnya itu di mana tuh murid-muridnya itu? Sampai jadinya itu kemana tuh kira-kira? Di bentuknya? Tapi rata-rata pakai kitab sih. Di kitabnya? Rata-rata pakai kitab sih. Oh, jadi modelnya dia tuh kayak dia mungkin semi modern, salafi modern gitulah, campur-campur. Oh, gitu. Jadi pokoknya itu lebih didominanin di kitabnya gitu. Jadi bagus untuk di kitabnya gitu mungkin ya. Oke, keren. Walaupun gitu, tapi bahasa tetap tinggal. Kan Mamang tahu nih ya, pondok pesantren Kak Roy itu kan, wah berprestasi banget dah pokoknya. Wah itu keren banget itu. Mamang kalau ngeliat tuh pondok pesantren Kak Roy itu, Kak Roy kan pernah cerita sama Ali kan, Kak Roy itu mau lanjut kuliah, tujuannya itu sebenarnya keluar kan, bukan di Indonesia nih, di luar negeri. Ini kalau kalian mau tahu nih, pondoknya ponakan saya ini nih itu sebenarnya pondok apa ya dia? Pondok bagus lah bisa dibilang, berprestasi semua murid-muridnya. Bener, ponakan saya ini nih pengen banget nih. Tadinya tuh dia mau masuk perguruan di luar, maksudnya mau belajar di luar dari negara kita nih gitu. Nah kalau Kak Roy ini teman-temannya itu udah ada yang pernah kemana aja tuh? Yang dari pondok Kak Roy ini kan berprestasi banget tuh, yang Mamang tahu tuh pondok Kak Roy. Ya walaupun alhamdulillahnya pondok baru gitu ya. Aku angkatan ke-3, tapi alhamdulillah udah kemana-mana gitu. Maksudnya yang keluar dari dari lulusan Darussunnah gitu. Itu benar-benar angkatan ke-3, maksudnya baru gitu Kak? Iya, aku angkatan ke-3. Jadi aku cuma punya abang kelas awal-awal masuk itu. Cuma ya itu 2 angkatan di atas aku. Oh. Wah, ini ajaib ini. Bener ini ajaib. Kalau yang saya tahu nih ya, yang saya tahu itu kalau pondok baru itu belum ketata. Maksudnya tuh ritmenya itu belum ketata gitu. Jadi ya muridnya kacau, bisa dibilang gitu, liar lah muridnya karena belum ketata gitu. Nah kalau ini sakti ibaratnya apa ya, pondok baru tapi udah ketata, murid-muridnya itu udah gimana ya, udah merajalela ke luar negeri ya gitu. Alhamdulillah, maksudnya walaupun pondok baru gitu, udah ada yang ke Maroko, udah ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir. Oh itu beneran itu ada tuh, ada yang ke Maroko, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman. Yang ke Maroko itu angkatan aku. Oh yang ke Maroko angkatan Kak Roy. Dia beasiswa ke Maroko itu dari kelas 4. Curang dia nggak ngajak. Jadi tiba-tiba dia pamit gitu. Kelas 4 tuh kelas 4 itu hitungannya kelas 1 aliyah lah. Oh, kelas 1 aliyah. Dia tiba-tiba keluar aja gitu. Kayak
pamit ya kemana, mau ke Maroko ngapain, belajar dapat beasiswa. Lah kapan tesnya? Kemarin gitu ya. Wah nggak ngajar tuh, parah sih dia emang. Harusnya bisa bareng gitu ya sama kakak Roy ya. Tapi karena dia ya mungkin apa ya, dia mau menang sendiri kali. Kalau takutnya kalau ngajak teman, dia juga kaget katanya. Iya dia diajak tiba-tiba, diajak sama temennya gitu, ayahnya gitu. Ayahnya. Tiba-tiba dia tes, ya udah dia tes aja tuh langsung spontan lolos. Nah itu kalau yang ke Mesir sama yang ke Yaman itu angkatan kakak Roy apa beda angkatan? Kakak kelas sih. Oh kakak kelas. Berarti itu mah atasan kakak Roy lah gitu ya. Tapi angkatan pertama pun langsung ke luar kan, langsung ke Mesir. Oh angkatan pertama ke Mesir. Benar emang pondok keren. Benar. Kalau kalian mau tahu nih, ini ponakan saya itu nih ya, itu ponakan yang apa ya, prestasinya tuh bener-bener wah banyak banget. Banyak banget, bener banyak banget. Dia dari di sekolahnya, di lomba di luarnya, itu banyak banget menangnya. Ya kalahnya sedikit, tapi emang ada kalahnya, cuma sedikit. Lebih banyak menangnya lah. Dari Murotal ya Murotal menang. Terus yang mamang kaget ini yang dari cerita bahasa Arab itu. Wah itu tuh, nah nanti yang Murotal kita bahas habis cerita bahasa Arab ini nih. Nah itu kan ikut lomba cerita bahasa Arab tuh kakak Roy. Itu kakak Roy, mamang kan tahu tuh ya, kan mamang ngeliat juga tuh ya. Kan mama nge-share di grup kan, suruh tonton kakak Roy itu ya kan, sekalian like juga. Nah itu ada di YouTube juga apa iniannya, cuman ntar kita cuplikin lah videonya sedikit di sini. Nah itu apa namanya, kenapa kakak Roy itu ngambil judulnya itu, ceritanya itu tentang Aladin. Ya sebetulnya dari sananya nggak dipatokin banget sih harus ngambil cerita Aladin atau itu enggak, cuma bertema gitu, kayak misalnya cerita sahabat atau cerita apa biasanya tuh apa sih, kartun ya, bukan apa, dongeng Arab gitu, 1001 malam lagu tuh, bukan, beda. Itu Cinta Satu Malam. Cinta Satu Malam. Ya terus lanjut. Ya itu apa, akhirnya karena emang dulu pernah bawain materi ini juga sebelumnya di UI. Oh sebelumnya pernah bawain. Pernah ikut di UI, materinya sama Aladin juga. Terus kayak udahlah, daripada milih-milih tema lagi terus harus ngapal banyak lagi, mending samain aja ya, kan alurnya udah tahu tuh jadinya. Iya, alur ceritanya. Tinggal nguasain ngulang-ulang lagi bahasanya gitu. Ya gitu, udah sempat beberapa kali sih ikut. Yang bahasa Inggris pernah, yang bahasa Arab pernah gitu. Yang bahasa Inggris pernah juga? Pernah, yang bahasa Inggris waktu itu cerita Roro Jonggrang pernah. Menang juga nggak apa Jong tuh? Kalau yang bahasa Inggris kalah, soalnya dia di aula gitu kan. Oh, suara aku kan relatif agak kecil. Nggak yang teriak gitu. Ya. Dia di auditorium gitu, aula luas. Aku kayak ngomong gitu di depan nggak pakai mic, jadinya ya kecil suaranya. Nah, kalau yang bahasa Arab itu menang tuh. Menang. Terus juga faktor utama tuh biasanya aku tuh orangnya lupaan. Suka malas gitu, sering tidur lupaan. Iya. Malas sering tidur lupaan. Nah, tadi itu kita bahas nih. Tadi itu kita bahas yang malas sering tidur lupaan tapi bisa juara. Nah, ini kalau kalian penasaran nih sama videonya, nah ntar tonton aja nih. Ini ada ntar di sini, oke? Saatnya ditonton guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil qasasi la'ibaratan liulil albab. أيها المستمعون الكرام، في هذه الفرصة الثمينة يسرني أن أقدم لكم قصة جميلة تحت الموضوع قصة على الدين والمصباح السحري. استمعوا استماعا جيدا. عاش في قديم الزمان شاب اسمه على الدين، وكان هذا الشاب من عائلة فقيرة جدا، وهو يتيم الأب، وكان له عم
wa huwa syakhsun ananiyyun la yuhibbu illa nafsahu. Wa fi yawmin minal ayyam dhahaba 'Aladdin ma'a 'ammihi lil bahthi 'an kanzin fil magharah. Hayya ya 'Aladdin, la waqta 'alaina, 'alaika an tatasarra'. Laqad inqata'a nafsi ya 'ammi, ama zala al-makanu ba'ida? Wasala 'Aladdin wa 'ammuhu ila babil magharah wa talaba 'ammuhu minhu ay yanzila ila al-magharah wa yuhdira al-kunuz allati bidakhiliha. Ha hiya magharatul misbah ya 'Aladdin. Hana dawruka al-an. 'Alaika an tadkhul fil magharah wa tuhdir al-misbah al-qadim. Fadakhala 'Aladdin ila al-magharah wa huwa khaifun jiddan. Wa fuj'atan uqfila babul magharah. Ya ammi, sa'idni ya ammi. Ya ammi. Aina hada? Aina kuntu ana? Inni fi makanin mukhifin jiddan. ما هذا؟ هذا الذي ذكره عمي المصباح القديم فقد كثر عنه الغبار. أنا سيد المصباح الذي بيدك وأصبحت سيدي الآن. سأنفذ لك أي شيء أمرتني به مكافأة لك على إخراجي من المصباح. من أنت وماذا تريد؟ أنا Aladdin أريد أن تخرجني من هذه المغارة ممكن؟ Oke guys, balik lagi nih. Tadi udah ditonton videonya, ya mungkin sedikit aja, cuma segitu aja. Nah sekarang Mamang ini mau tanya nih ya kan, perasaan Kakak Roy yang pemalas yang suka tidur ketika mendapatkan juara lomba cerita bahasa Arab. Perasaannya itu gimana, dan perasaan mama papa itu kayak gimana? Kalau perasaan aku sih pribadi ya pasti senang lah ya, pasti senang. Bangga lah sama diri sendiri. Alhamdulillah gitu bisa menang. Kaget juga. Karena udah beberapa kali ikut. Kalau yang cerita-cerita gitu ya, nggak tahu memang nggak bakat atau gimana, belum pernah. Terus pasti sih kalau dalam pondok sih sering, maksudnya menang gitu ya biasa gitu. Cuma kalau di luarnya yang belum gitu kan. Dan baru itu menang, baru saat itu menang ya, perasaan sih senang. Cuma kalau mama papa nggak tahu ya. Senang atau enggak? Enggak, soalnya tuh dari dulu kayak aku ranking 1 gitu, ranking 1 ranking. Iya kayaknya biasa aja. Biasa aja mama papa ya kayaknya ya, kayak udah ya. Mungkin menurut mereka lebih pintar gue buang. Gitu. Gue bapak maknya ya otomatis lebih pintar gue lah. Gitu kali ya. Enggak tahu juga gitu. Iya. Terus anaknya menang lomba, kan pernah menang lomba azan juga, lomba azan berkali-kali gitu. Terus kayak, "Mah, menang lomba azan nih." "Oh, alhamdulillah." Udah. Iya emang kayak udah biasa aja gitu, kayak udah. Iya. Dapat prestasi apa segala macam. Kan tujuan kita ingin ngasih tahu biar orang tua seneng. Ini biasa aja. Nah ini Mamang mau tahu nih, kan kalau menurut Mamang ya, Kakak Roy itu sebenarnya tuh rajin nih. Yang tadi Kakak Roy ngomong Kakak Roy itu orangnya pemalas, suka tidur. Kalau menurut Mamang tuh Kakak Roy itu rajin. Kalau Mamang ngeliat Kakak Roy pulang aja nih dari pondok itu kan Kakak Roy kadang suka belajar nih ya kan. Kan Mamang suka ketemu Kakak Roy juga, suka belajar, kadang suka ya ngapalin lah, ngebet buku. Kok Kakak Roy bisa ngejas diri sendiri kalau Kakak Roy itu pemalas sama suka tidur gitu? Kalau suka tidur Mamang percayalah, soalnya emang tidur mulu. Tapi kalau belajar dia tuh rajin, bener. Ponakan saya itu rajin bener. Tapi ini dia ngomongnya tuh pemalas gitu. Kok bisa ngejas diri dia pemalas? Itu gimana Kakak Roy? Apa emang asli pemalas, Bang? Malas, suka tidur gitu.
Kalau emang mamang nemuin aku lagi ngulang, misalkan lagi baca-baca, itu berarti tandanya emang aku lagi butuh. Kayak emang lagi ada event gitu. Oh, Lagi ada eventnya. Jadi kayak misalkan ada ulangan gitu, aku pasti ngulang. Ya alhamdulillahnya ada ulangan, ada ujian, jadinya ada kesempatan aku untuk ngulang. Terus ada tes tahfiz misalkan, tes hafalan, baru aku ngulang gitu. Jadi kayak kalau ada event-event aja, aslinya emang enggak, jarang. Sering kayak misalnya habis zuhur nih tidur, orang-orang pakai waktunya misalnya buat ngulang gitu. Waktu kosong lah gitu, aku malah tidur. Bukan yang ngulang, bukan yang ngulang, bukan apa gitu. Tapi kalau orang main gitu. Kalau dipikir gitu kan nggak pernah ngulang, nggak pernah ngapain, nggak pernah ngapalin, nggak pernah baca gitu. Menurut mama nggak logika sih. Soalnya kan Kakak Roy itu pernah Kakak Roy itu hafal Quran 4 juz. Iya, kurang lebih 4 lah. 1, 2, 3, 4 sama paling ya juz 30 lah. Iya, jadi total 5 juz. Iya kan, Kakak Roy itu pernah menghafal 5 juz. Iya. Kan Kakak Roy itu pemalas. Terus gimana caranya bisa ngapalin itu? Kalau menurut aku ngapal tuh nggak susah, gampang. Nah, nih harus kalian tahu nih konsep menghafal Kakak Roy. Kalau menurutku ya, aku kan emang pondoknya juga ada bahasa-bahasanya ya, belajar bahasa juga, belajar ilmu alat, nahwu sorof juga. Jadi ya aku praktekin semuanya. Jadi aku ngafal itu, aku sekalian tahu nahwu sorofnya, ya walaupun dikit-dikit lah. Terus juga sekalian tahu artinya. Jadi ya aku ngafal, aku tahu artinya, itu jadi lebih gampang. Jadi bisa dijabarin lah gitu ya. Seolah-olah kayak kita tuh lagi ngobrol gitu. Kalau kita tuh lagi mengungkapkan cerita atau semua unsur yang tercantum dalam Quran. Oh begitu konsepnya. Tuh berarti harus benar-benar belajar giat guys. Tuh. Ngafal itu aslinya nggak susah. Yang susah itu ngulangnya. Kalau orang yang malas kayak aku nih justru yang susah. Nah itu bisa ya itu ngulangnya susah. Ngulangnya susah. Andainya aku rajin mungkin nggak 5. Iya. Ya mungkin udah 30 juz sekarang ya. Insyaallah. Udah. Kakak ngomongin soal tidur ya, suka tidur. Kenapa? Itu bahkan saking suka tidurnya aku di pondok tuh ada salah satu ustadz gitu, guru. Saking sukanya tidur, kan biasanya kalau guru-guru lain, ustadz-ustadz lain di pondok orang gitu, manggil orang yang suka tidur itu nawam, artinya tukang tidur. Itu masih tukang ya, atau Abu Naum, ayahnya tidur. Tapi kalau aku udah beda, saking sukanya aku tidur, saking susahnya aku bangun kalau tidur, aku dipanggilnya Rabbun Naum atau dewa tidur. Sampai dewa. Udah tingkatan tertinggi. Iya. Ibarat udah kayak Sun Gokong melawan para dewa gitu ya. Iya. Sampai dewa gitu. Iya. Saking sukanya tidur. Itu kok bisa dijulukin itu gitu Kakak. Ya Allah. Terus berarti kalau sholat itu subuh suka ketinggalan berarti enggak? Enggak, kalau subuh enggak. Oh enggak. Paling tahajud ya. Mentang-mentang rumah deket. Mungkin gurunya takut juga kali ya, mau rumahnya deket. Iya bener. Nah itu kalau apa ya Kakak Roy ya, kan itu Kakak Roy suka tidur nih di pondok pesantren. Itu murid-murid yang lain tuh suka iri nggak? Iri juga. Kalau iri sih kayaknya sih harusnya iri ya. Soalnya lucu aja gitu. Kadang-kadang aku kan tidur gitu ya. Terus pas jadi dibangunin sama Ustadz nih. Hei bangun gitu. Latanan fil fasal, jangan tidur di kelas gitu. Itu bisa ajib al-as'ilah allati qaddamtu ilaikum. Jawab pertanyaan yang udah saya lontarkan ke kalian gitu. Ajib al-as'ilah fis sabura. Jawab yang ada di papan tulis. Ya udah, aku habis kan tidur, bangun kayak baca soalnya, aku kerjain aja. Habis itu kayak, kok lu bisa sih anjir, kan lu tidur gitu. Maksudnya kata mereka kayak kesel aja gitu. Kayak apaan sih ini orang udah mau tidur gitu. Dijawab pas disuruh jawab malah bener-bener ngejawab, kan kayak ngeselin gitu. Iya. Gitu. Kadang sih aku nggak jarang ya, malah kalau lagi tidur tuh kayak
kan emang vibes-nya orang lagi ngaji pasti kedengeran apa suara-suara gurunya ya. Ya itu kadang-kadang pas lagi tidur tuh aku kayak belajar gitu. Bahkan pernah kayak lagi tidur nih mimpi suatu materi kayak MTK gitulah. Dan apa pas aku benar-benar tidur sampai akhir pelajaran tuh. Pas minggu depannya itu pas pelajaran MTK lagi, aku nggak tahu kan apa materinya, aku juga nggak sempet nanya temen. Akhirnya ya udahlah, aku lagi kesempatan bangun tuh. Dan materi yang ditulis gambar-gambarnya gitu, itu persis sama yang kayak di mimpi. Iya kayak udah pernah lihat. Udah pernah lihat. Keren tuh, keren. Itu bisa memprediksi, itu namanya guys tuh. Tutor deh. tutor. Itu bisa memprediksi pelajaran minggu depan yang akan dipelajarin tuh. Itu kesaktian orang tidur. Cuman jangan ditiru nih tidurnya, jangan ditiru. Mentang-mentang ibaratnya nih ponakan saya nih dia dewa tidur. Terus dia dapat materi di saat dia tidur. Ya mungkin itu hoki aja. Hoki. Itu mungkin hoki aja, Nah, Mamang mau bahas yang tentang Kakak Roy Murotal. Kan Kakak Roy ikut lomba Murotal. Ya kan? Itu ada videonya nggak? Ada videonya. Oke, berarti ntar kita lihat nih ya videonya nih. Oke, lihat di sini ntar videonya. Saya kira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم. Oke, tadi udah dilihat kan tuh murotalnya. Nah, Kak Karo itu kenapa milih surat apa tuh Kak Karo? Surat Hud. Surat Hud. Hud. Oke, lah kenapa Kak Karo milih surat itu? Kenapa nggak surah-surah yang lain? Ditentuin sih. Ditentuin dari apa? Dari panitianya. Dari panitia lombanya. Jadi awalnya aku kira bebas. Awalnya aku kira bebas. Akhirnya aku udah baca tuh waktu itu udah bikin video. Terus pas aku baca ketentuan lagi, loh ternyata udah ditentuin. Beda gitu ya. Aku kira bebas. Akhirnya ya udah bikin ulang suratnya surat yang salah satunya tuh di situ ada surat Hud. Surat Hud aja deh. Gitu. Berarti itu nggak bisa dengan pilihan kita sendiri ya? Ada beberapa ini. Jadi ada beberapa kalau nggak surat Hud, surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Gitu. Jadi dikasih beberapa pilihan. Kak Karo milih surat Hud. Nah, tapi alhamdulillah nih kalau Kak Karo itu menang di luar semua, bukan di dalam pondok pesantren ya? Yes. Maksudnya bukan dari gitu. Paling ya kalau dalam pondok ya dalam pondok aja, nggak pernah ngundang-undang orang. Nggak. Jadi kalau misalkan pondok pesantren itu mau ngadain lomba, itu nggak pernah maksudnya nggak pernah all pondok pesantren gitu. Jadi ibaratnya kayak lomba internal gitulah biasa. Iya, lomba-lomba udah di situ-situ aja gitu, lomba orang-orang itu aja gitu. Belum soalnya emang pondok baru juga kan, belum berani untuk ngundang-undang orang. Jarang. Tapi pondok baru keren, muridnya udah banyak yang keluar. Nah, kalau kalian mau tahu, kalau kalian nggak percaya pondok ini keren, emang bener keren. Samperin aja. Soalnya ada satu prestasi, ini kalian pasti kaget. Ini ponakan saya itu dapat beasiswa, padahal dia aja malas. Tuh. Kalau menurut dia sendiri dia malas, tapi dia dapat beasiswa. Baca tuh. Tidur terbaik ketiga. Tuh. Beasiswa pendidikan MDU senilai Rp4.440.000 dan paket kutub Asita. Tuh, lihat tuh. Nah, ini Mamang mau tanya nih Kak Roy. Maksud MDU itu apa tuh Kak Roy? Kepanjangannya dan terus artinya, terus
pendidikan itu menjuru kemana? Oh, MDU ini Mahat Dauli lah. Mahat Dauli kayak Mahat Ali. Kayak kuliahannya lah, versi kuliah gitu. Versi kuliahnya Darussunnah gitu. Jadi nanti kita kuliah di Darussunnah gitu. Kalau lanjut itu dapat potongan sebesar segitu. Oh, kalau lanjut ini dapat potongan segini nih. Nah, iya. ada kendala dikit. Ada apa jatuh. Apa tadi ini? Itu mau jadi lupa tuh. Tadi apa ini? Ini tuh kayak kuliahannya, versi kuliah. Oh, versi kuliahnya. Kalau masuk ke kuliah itu dapat beasiswa atau potongan sebesar segini. Ini kuliah di mana di pondoknya? Di pondoknya. Jadi itu aslinya yang aku bilang baru ya itu pondok buat MTS sama aliyahnya. Oh, pondok yang baru itu MTS sama aliyahnya. Iya. Walaupun baru tapi udah banyak itu aku bilang udah oke sih. Udah oke. Walaupun baru itu aku angkatan ketiga tapi udah oke ya. Bagus lah. Kenapa tuh? Apa sistem pembelajarannya apa gimana? Dari sistem belajar juga bagus. Dulu tuh bahkan tinggi gitu kurikulumnya. Maksudnya tinggi gimana tuh? Coba sebutin yang dimaksud tinggi tuh. Ya tinggi kayak dulu tuh kelas berapa ya aku belajar? Kelas 3 itu udah alfiah yang orang-orang tuh mulai dari aliyah, aku udah mulai dari kelas 3 MTS gitu. Pokoknya dia emang ya walaupun gak semuanya bahas sih mungkin ya. Kalau itu sih kayaknya sama dah Kak Roy dah. Sebenarnya kalau di pondok menurut Mamang ya di pondok lain sama aja dah. Maksudnya cuma di situ bedanya kayak hampir keseluruhan tuh kebahas itu. Bukan keseluruhan ini yang nggak dalam banget, cuman kayak ilmu mantik di situ ada. Oh, mantik ada. Terus apa lagi tuh? Terus ilmu arut tentang persyiran tuh ada. Terus tentang ngitung waktu sholat, waktu awal bulan, ilmu falak gitu-gitu ada. Nih keren tuh berarti pondok pesantrennya tuh. Yang justru kalau mungkin ya orang-orang yang di luar kurang tahu sih, cuma ya pelajaran-pelajaran itu kan nanti yang bakal dibahas dan dipelajarin di kuliah. Justru orang-orang kuliah juga nggak semester 1 kayaknya yang belajar kayak gitu. Semester 3 semester. Harusnya itu pelajaran orang kuliah tapi dibawa ke santri yang masih muda. Keren. Benar, keren. Tuh, dicatat ya guys ya. Pondok Darussunnah namanya. Tuh bagus banget tuh buat orang-orang kalau misalkan mau atau ingin mondok pesantren ya rekomendasi Darussunnah. Nah itu tempat lokasi itu di mana tuh Kak Roy? Di Ciputat, belakang UIN Kedokteran. Di Ciputat belakang UIN Kedokteran. Itu berapa meter tuh kira-kira kalau dari belakang UIN Kedokteran? Nggak tahu ya, nggak jauh lah pokoknya. Nggak jauh lah ya, pokoknya cari aja. Ada nggak tuh di map Darussunnah? Ada. Oh ada tuh, pokoknya cari aja di map kalau yang mau mau mondok pesantren di Darussunnah nanti datengin aja, cari aja di map pondok pesantren Darussunnah. Atau ada webnya nggak? Nanti biar di promosi. Oke. Ntar lihat aja webnya di bawah kalau misalkan emang ada, ntar dicantumin di deskripsi ya kalau emang ada. Nah ini tuh Kak Roy, teman-teman tuh iri nggak sebenarnya nih Kak Roy dapat ini nih? Kayak nggak tahu ya, namanya kan orang yang suka tidur gitu, yang males. Orang suka tidur males. Tapi kemarin tuh kan ada peringkat-peringkatnya gitu ya. Kalau yang di situ tuh rata-rata jahit, terus ada 4 orang yang jahit jitdan. Intinya di atas jahit lah gitu. Yang ada 4 orang, kan ini terbaik cuma sampai 3. Atau sudah 1 kan yang tereliminasi. Nah itu ada temen aku dari Papua, itu kayak udah pasti deg-degan lah ya. Nah itu dari Papua di sekolah di sini. Iya. Waduh, itu dia gimana tuh kalau pulang kampungnya? Apa dia tiap hari tinggal di sini? Apa gimana tuh? Dia kadang pulang, cuman nggak setiap liburan dia pulang. Ke Papua? Iya ke Papua. Berarti terbang tuh dia? Terbang. Naik layangan. Iya. Tuh gila, ada orang dari Papua. Ya emang sih ya, itu apa peribahasa atau kata-kata ada yang orang ngomong. Ya para terdahulu ngomong lah, ada yang ngomong
carilah ilmu sampai negeri Cina ya. Mungkin dia tuh dari Papua, mau bener dipondokin bener pondok pesantren, akhirnya inilah pondok pesantrennya namanya Darussunnah, tapi dia tereliminasi tuh. Sayang. Cuman dia emang rajin orangnya, dia rajin. Jadi aku pikir dia yang bakal Dapat gitu. Dia rajin orang. Tapi ya ternyata takdir berkata lain. Asik, ternyata takdir berkata lain. Emang kalau belum rezeki mah ya udah mau gimana. Yang penting kita udah berusaha, udah semaksimal mungkin buat nunjukin nih kalau kita itu sungguh-sungguh. Tapi kalau emang belum rezeki, ya udah, ya kita harus terima dengan lapang dada. Tapi untungnya Mamang tadi ngomongnya perkataan orang dahulu gitu. Bukan Mamang ngomongnya bukan ada hadis gitu. Soalnya kalau Mamang ngomong itu hadis, bakal dituntut mungkin sama anak dan sunnah. Bakal dituntut? Iya, itu bukan hadis soalnya. Oh, emang bukan kan? Nah, maksudnya kan ada orang yang bilang, ada hadis yang bilang betul ilmu Allah bisina gitu. Oh, ya carilah tuntut ilmu sampai negeri Cina. Iya, gitu. Ada orang yang gitu. Jadi kalau ngomongnya kayak gitu depan anak-anak dari sunnah mungkin dituntut. Mungkin udah dituntut. Iya. Wah, salah. Oh, itu bukan hadis. Ya, ini bukan hadis mah gitu. Nah, coba tuh kasih tahu ilmu sedikit Kak Roy. Kalau itu tuh bukan hadis. Kenapa itu tuh masuknya tuh apa? Apa itu kata-kata bijak? Kurang ini juga sih, kurang. Hadis itu ada banyak. Maksudnya kayak ada yang hadis sahih, ada yang dhaif, terus ada apa lagi? Hasan ya, macam-macam lah ya. Nah, macam-macam. Nah, itu tuh masuknya tuh kemana? Apa? Kurang tahu ya, kayaknya itu emang bukan dari Nabi, jadinya hadisnya hadis maudhu. Kayaknya ya. Hadis maudhu. Aku juga kurang meneliti juga. Jadi hadis maudhu itu hadis yang dia memang dibuat-buat. Iya. Dia dhaif nih, dhaif, tapi dia paling rendahnya. Iya, paling lemah, ibaratnya lemah. Jadi orang tuh mau bohong, seandainya bilang kayak tadi ya, misalnya betul mau lurusin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya. Itu dia ngebohong, padahal yang ngebohong dia nih, dia ngomong perkataan itu, tapi dia bilang itu ucapan Nabi. Oh enggak, itu enggak. Misalkan dia ngomong gitu. Kalau yang ngomong tadi itu bukan hadis. Bukan hadis. Kalau ngomong iya, maksudnya alhamdulillah gitu ngomongnya bukan hadis. Tenang aja, aman. Tenang aja. Soalnya memang ya nggak tahu sih. Tapi emang itu bukan hadis, bener itu bukan hadis. Itu emang kalau orang kata orang terdahulu. Toh orang yang lebih pintar itu ngakuin tuh mau adu debat, boleh dah datang aja ke Darussunnah kalau nggak percaya mah. Bukannya adu debat ya, maksudnya mau nanya lah. Ya mau nanya. Soalnya kan sekarang tuh Islam itu ada orang yang ngerasa paling benar, iya kan? Ada yang ngerasa dirinya tuh paling benar, dia bisa ngejudge orang. Wah ini salah nih, ini gini nih, ini gini nih. Padahal dia belum tahu apa-apa. Mungkin karena dia tuh kurang belajar apa gimana, kayak gitu. Ya Mamang sadarin lah itu di diri Mamang lah mungkin. Nah, tapi emang walaupun Mamang ngomong kayak gitu ya, tapi Mamang bukan ngomong dari Nabi. Itu kalamnya termasuk kalam hikmah juga, Mang. Karena dia hitungannya emang tujuannya buat nasihatin orang. Iya, bagus. Jadi mungkin masuknya itu lebih ke kata-kata bijak, motivasi ya. Motivasi ya. Itu makanya sebutannya carilah ilmu sampai negeri Cina. Yang dimaksud itu karena waktu itu Cina jaya. Nah, gitu. Udah gitu bukan karena jayanya nggak kalau ya. Biarpun gimana? Ilmu itu sejauh apapun. Karena jauh. Iya, gitu karena jauh apapun nih ya kan. Ya kita kejar gitu, ilmu itu harus kita kejar. Kalau ibaratnya kita nggak kejar itu ilmu, ya kita mau bisa sampai kapan gitu. Kalau misalnya kita ogah-ogahan, malas-malasan, mau sampai kapan gitu loh. Makanya yang tadi dibilang itu ya pendidikan yang paling bagus itu makanya pondok pesantren ya karena itu. Makanya kan orang pondok pesantren itu apa ya orang yang paling lemah gitu loh. Orang yang paling lemah. Orang yang paling jauh. Orang yang paling jauh dari orang tuanya. Nah, mungkin salah satu kata motivasi atau kata bijaknya itu yaitu cari tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Yang dimaksud itu ya kita jauh dari orang tua, kita pondok pesantren, kan itu kan jauh namanya. Maksudnya kita jauh dari orang-orang tersayang kita cari keluarga baru kita gitu. Tapi ya itulah mental kita terdidik di situ, ya. Yang tadinya kita belajar, yang tadinya ogah-ogahan karena emang itu tuntutan. Kita harus bisa, harus benar gitu kan. Jadi harus
mau nggak mau harus berkembang. Nah, mau nggak mau harus berkembang. Tuh. Ya mungkin apa ya Kak Karo ya, buat yang pengen tahu ya mungkin list kemenangan ponakan saya nih, ntar saya kasih tahu lah, mungkin saya catet ya, soalnya tuh jujur nih sumpah ini nggak bohong, ponakan saya tuh prestasinya banyak, cuman tuh dia malas ngambil penghargaannya. Kadang itu masalahnya sertifikatnya itu juga pada kebuang-buang. Tuh sertifikatnya pada kebuang-buang. Dia nggak lupa naruh di mana. Dia tuh kagak ngepeduliin, nggak tahu ngapa, aneh banget. Cuman dari sini aja percaya kan, maksudnya ya emang harusnya prestasinya banyak. Ini aja dapat terbaik ketiga loh beasiswa, harusnya percaya. Ntar kalau mau lihat ntar ada listnya, ntar mungkin saya catat, mungkin dibaca aja, nanti dipoto aja. Buat motivasi. Tujuannya bukannya untuk menyombongkan diri, tapi motivasi biar yang lain itu semangat belajarnya supaya bisa, atau kayak ponakan saya lah seenggaknya sedikit gitu. jangan tidurnya ya. Nah, jangan tiru yang tidurnya atau malasnya. Oke. Ya apa lagi ya Kak Koroy? Kak Koroy mau bahas apa lagi nih kira-kira? Ada gitu ya malah. Ini seorang host nanya loh sama bintang tamunya. mau bahas apa lagi nih Kak Koroy? Mamang mau bilang ini aja dah. Mau tahu nih kata-kata motivation, asik, motivasi atau coach lah ya buat kaum milenial supaya dia berubah. Bukan kaum milenial lah, sebutannya ini aja lah, anak-anak muda yang bukan muda ya, maksudnya yang muda kali ya. Nah, dia tuh dari SMP mau ke SMA, terus dari SD mau ke SMP. Dia tuh kayak semangat belajarnya, terus penarikan lah supaya ke pondok pesantren itu kayak gimana tuh. Ya mungkin biarpun dia nggak di pondok pesantren, intinya dia tuh belajar sungguh-sungguh lah di sekolah lain. Itu motivasinya apa tuh Kak Karen? Mungkin tadi ya, karena udah jelasin juga kan kalau pondok tuh bagusnya gimana, ini gimana, mungkin kalian bisa menilai sendiri. Terus juga belajar itu intinya sih ada di diri kalian sendiri guys. Belajar itu intinya ada di diri kalian sendiri. Mau dimanapun tempatnya tuh aslinya ya tergantung diri kaliannya. Tuh dengerin. Walaupun lingkungan emang benar-benar ngebentuk, walaupun lingkungan emang benar-benar bermakna, tapi kalau kalian sendirinya justru ngebentur lingkungan itu, walaupun lingkungannya bagus, tapi kalian yang ngebentur lingkungan bagus itu, kaliannya justru malas, kalian ini, nah itu justru menurut saya kurang sih guys. Makanya jangan ikutin saya. Makanya jangan ikutin saya. Tapi kalau dibilang ikutin prestasinya nggak apa-apa. Nah kalau ngikutin malasnya, ikutin malasnya jangan itu. Sama itu sih mungkin kun bahrul judi wal khair fama jazaa'ul ihsani illa ihsan. Widih, apa tuh artinya Kak Roy? Jadilah ya pokoknya jadilah orang baik lah, teruslah berbuat baik, jadilah lautan kebaikan, maka tidaklah balasan dari suatu kebaikan kecuali kebaikan juga. Intinya ya mungkin kalau kita nongkrong atau apa ya, berbaur sama orang yang bau minyak wangi, maka kita akan ketularan wangi. Tapi kalau kita nongkrong atau bergaul sama orang yang berbau alkohol atau yang suka minum-minuman keras, kita tuh mungkin akan bau atau terkena ya itu ceplikan dari minuman keras, biarpun kita nggak minum apa gimana. Justru yang lebih bagus kalau kita itu jadi yang minyak wangi, terus kita ngedeketin orang yang alkohol, terus nanti yang alkoholnya itu ngikut wangi. Nah itu bagus. Tapi kalau misalkan kita ngikut ini ke yang tempat alkohol, itu nggak bagus. Itu ya masa kelam saya aja mungkin kali ya. Aduh. Dah kali mungkin
itu aja kali Kak Roy yang mau disampaikan. Mungkin udah cukup karena ya prestasinya udah banyak juga. Ya ilmu yang didapat, manfaat yang didapat, motivasi apa segala macam itu udah banyak yang didapat. Amin, amin. Ya buat Mamang juga, buat orang-orang di luar sana juga ya mungkin udah cukup. Terus Mamang mau ini nih, Kak Roy kira-kira mau berterima kasih nggak sama guru-guru Kak Roy ini, bisa Kak Roy sebutin namanya. Terima kasih sama guru-gurunya karena udah ngedidik Kak Roy ini sampai Kak Roy kebentuk sampai sekarang ini nih. Orang-orang yang berjasa di Kak Roy itu kira-kira Kak Roy ada nggak ucapan-ucapan terima kasih atau doa untuk beliau-beliau semua? Ya pokoknya mungkin nggak cuma aku ya, mungkin dari angkatan juga semuanya lah pasti berterima kasih banget sama ustadz yang ada di Darsun, yang ada di Darsuna, terus lingkungan yang udah ngebantu, yang udah ngebentuk, sehingga kita itu bisa sampai saat ini gitu. Kalau mungkin menurut syair kata syair man ana laulaku. Asik. Siapalah diriku, iya. Siapa diriku jikalau tanpa kalian. Keren Mikel. Man ana laulaku. Asik. Tuh dengerin tuh. Iya, dapat lagi kan kata-katanya bagus lagi. Makanya mondok dia. Udah mungkin cukup sekian dan saya selaku host mau minta maaf jikalau saya ada salah-salah kata atau ucapan perilaku yang nggak senonoh, yang ibaratnya nggak sopan, atau salah-salah kata semuanya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.